masa. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang penuh barokah ini, insyaallah. Bagaimana kabar-kabar santri-santri yang ada di rumah? Mudah-mudahan keadaan sehat selalu. Insyaallah beberapa hari insyaallah di bulan Ramadan ini kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus akan setiap menjelang berbuka puasa akan mengadakan taujih oleh kiai kita, Kiai Haji Mahmudi Sodikin LC. Mudah-mudahan nanti dari sahabat-sahabat santri bisa mengikuti kajian. Apabila nanti ada suatu yang ingin ditanyakan bisa ditulis, yang mana insya Allah nanti kita akan jawab gitu ya. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini, sahabat-sahabat santri maupun wali santri yang ada di rumah bisa mengikuti secara istiqomah gitu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya, baik kesehatan jasmani, rohani maupun dan yang lainnya gitu ya. Insyaallah kemarin sudah oleh beberapa asadid untuk melaksanakan beberapa item di mutabaah yaumiyah. Insyaallah kami menjawab tantangan dari mutabaah tersebut dengan diadakannya kajian setiap menjelang berbuka puasa gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat santri di rumah itu aktif untuk mengikuti setiap kegiatan, baik itu kegiatan mandiri maupun kegiatan berjamaah di rumah gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani gitu ya. Insyaallah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, sebentar lagi kiai kita akan mengisi tentang kajian menjelang bulan Ramadan ya. Menjelang bulan Ramadan kemarin itu sudah diisi terkait menjelang bulan Ramadan. Sekarang untuk mengetahui apa sih rahasia yang ada di bulan Ramadan gitu. Insyaallah beberapa menit lagi kiai kita akan mengisi ya. Insyaallah kepada Kiai Haji Mahmudi Sodikin LC, kepada beliau kami persilahkan gitu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida min dunihi waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim munadiyan lil mu'minina fi syahri Ramadan haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para santri Subhanahu wa ta'ala, kedua dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya tetap memberikan kepada kita rahmat, karunia nikmat dan keberkahannya kepada kita semuanya, sehingga pada Ramadan yang kedua ini kita masih bisa melaksanakan amal dan aktivitas ibadah sebagaimana yang Allah harapkan dari kita semuanya. Kami berharap seluruh santri, para wali santri dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus selalu dalam kondisi diberkahi oleh Allah, diberkahi dengan keimanan, diberkahi dengan keislaman, dan diberkahi dengan kesehatan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan amal dan aktivitas Ramadan pada hari-hari ini. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin menjelang Ramadan, kami sampaikan tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka pada kali ini dan beberapa hari ke depan, insya Allah Ustadz akan yaitu hal-hal terkait yaitu secara khusus berkenaan yaitu dengan apa-apa saja yang kiranya kita ini bisa melaksanakan Ramadan dengan peningkatan-peningkatan. Ustadz akan pilihkan yaitu beberapa amal yang menjadi prioritas dan kita bisa melakukannya yaitu dengan kita bisa yaitu melaksanakannya dengan kualitas yang maksimal yang bisa kita hadirkan saat-saat kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan pertama ini, Ustadz akan pilihkan terkait yaitu dengan Asrarus Shaum Al-Batinah, yakni rahasia-rahasia kesuksesan kita dalam melaksanakan amaliyah yaitu puasa sebagai sebuah amal yang khas, bahkan salah satu di antara rukun Islam kita. Anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kami tidak ingin dalam pembahasan kali ini membahas sebagaimana kalian dapatkan dalam pelajaran-pelajaran fikih yang ada di sekolah atau selama kalian kemarin yaitu melaksanakan proses pendidikan di sekolah ataupun di pondok pesantren ketika kalian berinteraksi langsung dengan buku dan ustadz-ustadzah kalian. Tapi pada kali ini
Ustadz ingin yaitu menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu untuk kemudian kita fahami bersama. Bahwa banyak para ulama yang menuangkan dalam kitab-kitab mereka, tentu atas dasar beberapa hadis yang mereka nukil dari Rasulullah SAW, bahwa puasa seorang mukmin itu di hadapan Allah bertingkat. Artinya secara kualitas, apa yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah ini ternyata bertingkat. Ada batasan-batasannya. Ada nilai-nilai maksimalisasi yang bisa yaitu dipersembahkan oleh sebagian, yang tidak bisa dipersembahkan yang lainnya. Sehingga diantaranya Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 istilah. Yang pertama adalah shaumul awam, yakni puasanya yaitu orang-orang yang umum. Yang kedua, shaumul khusus, dan yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara istilah tentu ini yang paling berhak untuk kemudian yaitu memberikan penilaian sampai seperti apa sebetulnya capaian ketakwaan seorang hamba, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita secara pribadi ketika kita melaksanakannya. Anak-anakku sekalian, apa sebetulnya dengan definisi dari 3 pengertian yaitu shaum tadi? Yang pertama, shaumul umum adalah puasa dengan kriteria bahwa dia sebatas menahan, sebagai makna shaum artinya menahan atau imsak, menahan dari tuntutan-tuntutan perut dan syahwatul farj. Ya. Jadi dia niat puasa, kemudian aktivitas yang ada itu dalam hari itu tiada lain hanya sebatas yang dia fahami, bahwa puasa itu menahan dari tuntutan perut dan tuntutan farjnya saja. Yang kedua yaitu shaumus khusus, hanya orang-orang soleh, puasanya hamba-hamba Allah, di mana mereka satu tingkat lebih istimewa dibanding dengan yang pertama tadi, yakni hamba-hamba Allah yang soleh ini, mereka memberikan yaitu makna bahwa puasa itu adalah di samping kebutuhan perutnya, dia juga menahan semua tuntutan-tuntutan yang tidak dikehendaki oleh syariat Islam berkenaan yaitu dengan anggota badannya. Umpama, kadang-kadang orang terbiasa bertutur kata yang kotor, maka saat berpuasa dia tahan. Kadang-kadang tangannya tidak bisa mengekang dari perilaku yang buruk, apa itu memukul atau yang lainnya. Maka saat berpuasa dia tahan yaitu anggota badannya, tangannya, kakinya, untuk yaitu tidak menghantarkan fisiknya kepada tempat-tempat yang diduga bermaksiat. Ini adalah shaumus sholihin, yaitu shaumul khusus, puasanya orang-orang
hamba-hamba Allah yang soleh. Dan yang ketiga, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yakni ada orang di antara hamba Allah, masa itu bukan dia mengekang yaitu dari tuntutan perutnya, bukan saja yaitu menahan dari tuntutan anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, tetapi dia mampu mengontrol gerak pikirannya. Lintasan pikirannya itu tidak pernah terbersit untuk yaitu melakukan yang buruk. Gerakan hatinya tidak pernah yaitu terlintas hal-hal yang kotor. Subhanallah. Tentu ini adalah tingkatan yang luar biasa. Dan kita bisa membayangkan kalau semua bentuk kerja manusia itu adalah berawal dari gerakan hati, lintasan pikiran, kalau pikirannya saja tidak pernah yaitu terlintas untuk melakukan hal-hal yang bersifat yaitu duniawi, ya, maka sungguh hamba inilah memang makom di antara Allah yang sangat istimewa. Dan mereka ini adalah para al-anbiya wal mursalin dan hamba-hamba Allah al-muqarrabun ilallah. Anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yaitu kali ini kita akan yaitu fokuskan pembahasan kita yaitu pada pembahasan shaumul khusus. Kita tidak membahas yaitu tentang bagaimana itu luar biasa, dan kita juga yaitu tidak membahas shaumul awam, ya. Akan tetapi kita akan yaitu fokus pada pembahasan kita pada bagaimana agar kualitas saum kita, amal-amal ibadah Ramadan kita masuk yaitu pada kategori amal-amal ibadah hamba-hamba Allah yang soleh. Sungguh yaitu luar biasa kalau kita yaitu mampu mengawal aktivitas diri kita dengan ketentuan dan pada posisi yaitu derajat hamba-hamba Allah yang soleh ini. Untuk bisa mencapai pada tataran ini, pada kesempatan yaitu sore ini ingin yaitu menukilkan beberapa poin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum, yakni kitab Ihya Ulumuddin, karya yang sangat yaitu luar biasa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada 6 syarat agar puasa kita itu bisa memasuki yaitu derajat sesuai yaitu dengan kualitas oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ulangi lagi, Ustadz tidak yaitu membahas saum dalam penyampaian sebagaimana kalian dalam kitab-kitab fikih yang sudah pernah kalian terima di sekolah, yang mengulas yaitu tentang syarat, tentang rukun, tentang sunnah, tentang hal-hal yang membatalkan. Akan tetapi pada kesempatan yaitu sore ini, coba yaitu kita lihat dari potret atau dari sisi yang lain yang diungkap yaitu oleh ulama kita ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, adalah ghaddul basar, yakni menundukkan pandangan kita dan menahan yaitu pandangan kita dari hal-hal yang
yaitu bermanfaat. Karena apa? Karena sungguh memang yaitu bahwa pandangan kita itu adalah seperti fitur pada komputer atau pada HP yang kalian miliki. Kapan kita buka, maka dia akan merespon apa saja yang ada di depannya. Dan kalau yaitu pandangan kita ini kita liarkan, kita biarkan, kita bebaskan, maka ia akan merespon apa saja. Dan kemudian menjadikan otak kita ini juga bekerja sesuai yaitu dengan tuntutan respon dari apa yang dibaca oleh pandangan kita tadi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dia menyampaikan yaitu tentang hal ini, etika ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman tarakaha khaufan minallah atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Sungguh yaitu luar biasa. Anak-anakku sekalian, ada makna bahwa kita ini harus mengarahkan. Di bagian yaitu mengarahkan tadi adalah diantaranya mengekang pandangan kita. Kata Rasulullah adalah pandangan kita, nadroh. Pandangan kita ini adalah sebagiannya berupa anak panah iblis. Kalau nilainya seperti itu kemudian yaitu kita kekang, kemudian yaitu kita arahkan kepada yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan keimanan yang akan kita dapatkan rasa manisnya, kelezatannya itu dalam hati kita. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu gambaran ini tadi, maka kita bisa membayangkan alangkah luar biasanya kalau kita dalam kesempatan Ramadan ini mengganti waktu-waktu jaga kita dengan yaitu kita memperbanyak tilawatil Quran atau qiraah ma yanfa'ulana, ya. Atau kita yaitu membaca apa saja yang memang yaitu bermanfaat. Nah, kita kurangi yaitu kegiatan-kegiatan kita mungkin keluar, kita fokuskan, apalagi saya menghendaki ingin memilih dari hamba-hambanya yang beriman dengan waktu yang kita ini harus yaitu tinggal di rumah, tidak boleh yaitu keluar. Saya yakin ini adalah pilihan terbaik kita. Dan saya yakin ini adalah makna dari apa yang Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat biasa urusan orang-orang yang beriman itu. Semuanya baik. Ya. Jika ia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka itu adalah yang terbaik. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, kemudian ia bersabar, nikmati kondisi itu dengan rasa ridho kepada Allah, maka itu adalah yang terbaik baginya. Menyampaikan di antara kesan yang luar biasa dari kisah Nabiullah Ayub alaihi salam, ketika dia dikasih nikmat, maka lesannya itu senantiasa yang terucap adalah alhamdulillahilladzi a'ta. Sungguh segala puji hanya bagi Allah yang telah senantiasa memberiku kenikmatan.
Tapi ketika Allah yaitu mengujinya dengan satu demi satu semua nikmat itu dicabut, maka setiap kali dicabut nikmat itu, Nabiullah Ayub alaihissalam, ia mengatakan, Alhamdulillahilladzi akhadh. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil. Karena memang yang mengambil itu adalah Allah. Dan jika Allah memberi kita dengan ridho, mengambil dari kita dengan ridho, maka tidak akan ada sesuatu yang hilang pada kita. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, terimalah yaitu kondisi ini dengan sikap yang bijak, yang arif, dalam bingkai kita menerima ridho Allah, qadha Allah, dengan segala yaitu keridhaan kita. Sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di antara yang perlu yaitu untuk kita lakukan adalah hifdzul lisan minal hadayan, yakni menjaga lisan kita, mencegah lisan kita untuk tidak bertutur kata yang kotor. Bahkan untuk itu mengarahkan lisan kita kepada sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua ini karena memang lisan ini perannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa yaitu mengarahkan lisan kita pada kesempatan yaitu Ramadan ini, kita khawatir bahwa puasa kita ini, rasa lapar yang kita terima ini nanti tidak akan yaitu memberikan manfaat yaitu kepada kita. Ingat anak-anakku sekalian, coba yaitu kita perhatikan dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yaitu innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaima fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Dalam hadis yang sangat yaitu luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika di antara yaitu mendefinisikan tentang yaitu puasa ini, kata Rasulullah, sesungguhnya puasa itu tiada lain adalah sunnah, benteng. Ya. Fa idza kana ahadukum shaima, karenanya jika salah seorang di antara kalian yaitu puasa, maka jangan kalian itu fala yarfuth wala yajhal, dan jangan yaitu berperilaku jahil, yakni berperilaku sesuatu yang mengarah yaitu kepada kemaksiatan. Bahkan lebih dari itu kata Rasulullah, jika di antara kalian ada orang lain yang ada yang mengata-ngatai itu kepada kalian pada di luar bulan Ramadan, kita itu boleh membalas dengan yang setimpal. Tetapi saat kita kata Rasulullah, falyakul inni shaim, katakan kepada mereka bahwa saya sedang berpuasa. Subhanallah, yaitu memberi makna yang luar yaitu biasa dalam yaitu kehidupan ini. Ingin Allah dan Rasulnya membingkai kehidupan kita ini, itu seorang pribadi yang luar biasa, yang sangat memikat, yaitu diri kita,
yang sangat memikat bagi orang lain, yang Allah dengannya, dengan semua perilaku yang kita lakukan ini, yang keluar adalah tidak ada amal kecuali yang afdol dari diri kita. Allahu Akbar, sungguh yaitu luar biasa. Madrasah Ramadaniyah, madrasah, lembaga pendidikan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman. Sesungguhnya kami juga ingin yaitu menyampaikan kepada anak-anak sekalian, kami sampaikan ada yaitu pelajaran yang betapapun ini memang riwayatnya adalah dhaif, tetapi Ustadz ingin yaitu sampai kepada seluruh santri dan kepada yaitu keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus, kenapa hadis dhaif ini sengaja yaitu kami sampaikan. Ada satu pelajaran yang ingin yaitu saya berikan yaitu kepada para santri. Menukil hadis yang dhaif dengan catatan dhaifnya tidak terlalu, maka itu biasa mereka yaitu cantumkan setelah hadis sahih, dan dengan demikian bahwa sesungguhnya yang mereka inginkan adalah hadis dhaif ini bisa jadi ada kesalahan dari perawinya, ya. Tetapi sesungguhnya ada penopangnya, yaitu hadis sahih yang telah yaitu disampaikan. Memperkuat yaitu tentang kita ini hendaknya bertutur kata yang benar. Jangan kita mengumpat, jangan kita bergibah. Karena dalam hadis dhaif ini ada 2 orang wanita. Dalam riwayat tersebut, dia sedang yaitu berpuasa. Di para sahabat, 2 wanita ini dalam kondisi karena begitu haus yang diderita oleh kedua orang wanita ini, seorang yaitu 2 orang sahabiah ini, maka 2 orang tersebut didatangkan kepada Rasulullah. Keduanya ini diperkenankan untuk berbuka. Tapi apa yang dilakukan yaitu oleh Rasulullah? Ambilkan yaitu 2 mangkok dan berikan kepada keduanya, dan suruh dia yaitu keduanya itu memuntahkan apa yang dia inginkan. Na'udzubillah min dzalik, ternyata kedua-duanya ini muntah dan keluar yaitu darah yang hitam dan daging segar yang keluar yaitu dari keduanya. Maka Rasulullah menyampaikan yaitu kepada para sahabat bahwa sesungguhnya kedua yaitu wanita ini benar dia sedang berpuasa, dalam mengisi waktu-waktu kosongnya ia melakukan ghibah, mengumpat ke sana kemari, dan keduanya yaitu saling menimpali. Dan ternyata dari puasanya tadi yang bagaimana yang ada dalam riwayat tadi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berharap pada kesempatan yaitu Ramadan kali ini kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik. Taufik Allah senantiasa yaitu melingkupi kita. Kita semuanya senantiasa dipermudah untuk melaksanakan saum, dipermudah untuk melaksanakan sholat-sholat fardu 5 waktu, dipermudah kita untuk melakukan qiyamul lail, dan dipermudah untuk melaksanakan semua rencana kebaikan-kebaikan yang kita kehendaki. Allah Ta'ala, apa yang kafus sam'i anil isgha ila kulli makruh
yaitu menahan pendengaran kita dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah atau sesuatu yang memang yaitu mengundang murka Allah. Nah, hadirin dan hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lingkungan kita, di alam di mana kita hidup ini, kadang-kadang kita pun juga tidak pernah merasa bahwa kita ini, telinga kita atau pandangan kita telah jatuh kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mendengarkan yaitu lagu-lagu yang berbau porno, atau menonton sesuatu yang kemudian syahwat kita lebih dominan untuk yaitu melanjutkan apa yang kita lihat. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada bulan yaitu Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, tentu hal ini karena telinga adalah satu di antara faktor yang sangat yaitu dominan untuk merespon dan mengisi yaitu kehidupan kita, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah menahan seluruh anggota badan kita yang tadi belum kami sebutkan. Ya. Kami ingin yaitu menutup pada kesempatan pertemuan kita di Ramadan yang kedua ini, yaitu dengan fadilah atau sesuatu yang perlu ingin yaitu kita lakukan, yakni pada poin kelima. Yakni ala yastakfir min halal, yaitu jangan kita melakukan minum dengan sesuatu yang berlebih, meskipun apa yang kita makan dan yang kita minum itu adalah halal. Ya, saya yakin minuman-minuman saat yaitu kita buka yang ada dihidangkan oleh orang tua kita halal. Karena rasa cintanya kepada kita, maka bukan berarti semuanya itu harus kita santap dalam satu kali waktu. Ya. Karena apa? Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dengan amal dan aktivitas saum yang kita lakukan ini, yang Allah kehendaki adalah agar kita ini bisa merasakan dan mempertajam basiroh kita. Basiroh itu adalah kekuatan indera kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa kita capai kalau pada posisi-posisi di mana waktu kita di Ramadan ini lebih kita itu merasakan bahwa perut kita terlalu kenyang karena makanan, atau kita ini terlalu kenyang karena minuman. Ramadan dengan yaitu dimajukannya sarapan pagi kita menjadi sahur, dimundurkannya makan siang kita menjadi buka, rentan waktu yaitu sepanjang siang hari itu adalah agar perut kita ini menjadi bisa memiliki hasasiatul dhamir, kecerdasan, sensitivitas rasa kita, hablum minallah kita dengan Sang Khalik. Nah, anak-anakku sekalian, kalau ini yaitu kita kemudian yaitu dapatkan dengan yaitu puasa seharian, maka di antara adab dan etika kita, karena Ramadan itu hakikatnya bukan saja yaitu puasa di siang hari, tapi Ramadan adalah sekumpulan ruang dan waktu yang Allah siapkan untuk kita, untuk banyak amal dan aktivitas ibadah kepada Allah di siang dan di malam hari. Maka jangan sampai kemudian malam harinya kita seperti orang yang kemudian ngancam, wah tadi saya sudah yaitu siang hari sudah berlapar-lapar,
Begitu ada sekian yaitu hidangan, semuanya langsung disantap. Kata para ulama, siapa yang antara perut dan hatinya itu tertutup oleh yaitu makanan, maka sesungguhnya kekuatan indera, kekuatan basiroh hatinya, rohnya, jiwanya itu akan sulit untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara yaitu dampak dari orang yang banyak makan dan banyak minum adalah gemuk. Dan sesungguhnya orang yang gemuk itu kemampuan yaitu akalnya itu juga akan lamban untuk bekerja melakukan yaitu tafakur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kalau syaitan itu berada dalam diri kita, mengganggu manusia, itu adalah melalui yaitu lewat jejaring, yaitu saluran darah kita, maka sesungguhnya dengan puasa kita itu mempersempit ruang itu. Dan kalau kita ini kemudian menghilangkannya di malam hari saat yaitu kita berbuka, maka sesungguhnya kita ini berarti telah menghilangkan di antara fungsi tujuan dari saum kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang bisa yaitu Ustadz sampaikan pada kesempatan yang sangat yaitu berbahagia ini. Ustadz sangat berbahagia bisa menyapa kalian dalam yaitu kesempatan Ramadan ini, betapapun melalui yaitu media sosial ini. Salam kami juga yaitu kepada yaitu Bapak dan Ibu kalian. Rasa cinta kami mudah-mudahan sedikit bisa terobati, karena sesungguhnya rindu kami, rasa sayang kami Ustadz yaitu kepada kalian sungguh yaitu senantiasa teringat yaitu saat-saat yaitu dalam kondisi yang seperti ini. Sekali lagi anak-anakku sekalian, mari yaitu kita berdoa pada kesempatan yang berbahagia, dan harus yaitu kita yakini bahwa waktu ini adalah waktu mustajab. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Tapi mungkin Ustadz yaitu memandu semampu yang Ustadz yaitu bisa. Mudah-mudahan apa yang Ustadz pandu ini nanti setidak-tidaknya akan bisa yaitu memberikan yaitu kepada kita sesuatu yang terbaik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa nas'alullaha an naj'alana min ummati Muhammad wa min ahli syafaati Muhammad wa mimman laqiya rabbir ridha. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Sami'u ya Alim, Allahumma ya man kataba siyama Ramadan ala ibadihil muttaqin, ala ibadihil mu'minin, Allahumma arhamna ya Rahman, Allahumma arhamna ya Rahim. Ya Allah, sampaikanlah rasa cinta dan rasa kasih kami. Tautkanlah dengan hati para santri kami, dan kepada para kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Allahumma ya Allah, sampaikanlah rasa kasih dan cinta kami, mahabbah kami karena Engkau ya Allah, kepada kedua orang tua kami. Apakah yang telah mendahului kami atau yang masih hidup? Sungguh ya Allah, limpahkanlah cinta dan kasih-Mu kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah melimpahkan tanpa batas rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kami. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami pertemuan kami dengan Ramadan di tahun ini, di bulan ini, dengan keberkahan, dengan rahmat,
dengan limpahan taufik dari sisimu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan, ringankanlah hati kami untuk menunaikan amal kebajikan, dan jadikanlah ya Allah kami adalah hamba-hambamu yang kelak mendapatkan takwaan dari sisimu. Allahumma ya Allah, kami mohon dalam kesempatan yang mustajab ini, dan kami sampaikan doa kami kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang maha mendengar, wahai Zat yang maha melihat, Massana dzurru ya Rabb, kami ya Allah, kaum muslimin, bangsa kami, dan dunia saat ini sedang ditimpa petaka ya Allah, sedang ditimpa pandemi ya Allah. Sebagaimana telah Engkau angkat petaka ini kepada Ayub kekasihmu, angkatlah juga ya Allah dari kami semuanya. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkan bangsa kami, selamatkan dunia ini. Kami yakin rahmat-Mu lebih luas dari apa yang kami panjatkan, dari apa yang kami pinta. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tilawah kami, terimalah amal-amal ibadah kami, dan tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, cukup sekian apa yang bisa yaitu Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan esok hari kita bisa yaitu bertemu kembali, dan Allah yaitu memberikan limpahan taufiknya dengan rencana baik kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.